Pemirsa, 4 penculik dan 4 aktor di balik aksi kriminal berujung kematian kepala cabang salah satu bank BUMN masih meninggalkan pertanyaan, apa motif penculikan dan pembunuhan terhadap korban Muhammad Ilham Pradipta. Bagaimana harapan keluarga dan rekan korban usai 8 orang menjadi tersangka kasus penculikan berujung pembunuhan ini? Kita akan coba analisis bersama narasumber yang sudah hadir di studio, psikolog forensik Reza Indragiri. Dan juga kita tersambung melalui sambungan Zoom dengan salah satu rekan korban almarhum Ilham Pradipta, yaitu Farid Nugroho. Saya sapa dulu Mas Reza. Selamat sore Mas Reza. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selamat sore juga Mas Farid. Ya, selamat sore Mbak Tasya dan Mas Reza, selamat sore. Oke, Mas Farid, saya mungkin ke Mas Farid terlebih dahulu untuk tahu, Mas Farid ini yang saya tahu sudah berteman dengan korban selama 20 tahun, rekan kerja di radio. Mungkin bisa diceritakan Mas Farid awal kenal korban seperti apa? Oke, awal kenal korban itu beberapa kali bertemu sebelum bekerja bersama di radio di beberapa tempat. Jadi korban ini saat berkenalan itu memang sudah saya pahami sebagai orang yang sangat santun, sopan, baik hatinya. Ini berarti rekan kerja di radio atau rekan kerja kuliah Mas Farid? Di radio kami beberapa tahun ya untuk siaran di radio setempat Purwokerto, tempat kota kami kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Oke, dan berarti Mas Ilham juga sebagai penyiar ya? Betul, saat kuliah. Oke, baik. Terakhir komunikasi dengan Ilham seperti apa Mas Farid? Mungkin bisa diceritakan. Lagi musim pedal, kami mengarrange buat semua teman-teman ketemu 5 hari sebelum kejadian komunikasi terakhir, ayo ketemu, seperti itu. Tapi belum sempat ya, ketemu almarhum bilang ayo ketemu. Ya, kami terakhir ketemu 7 tahun lalu. Oke. 7 tahun lalu karena almarhum pindah-pindah lokasi kerja, maka ya bertemunya memang sulit ya. Oke, jadi terakhir kali ketemu 7 tahun lalu dan 5 hari sebelum peristiwa sebenarnya sempat kontak-kontakan, berencana untuk bertemu ya Mas Farid? Betul, kami berencana untuk pedal bersama ya. Oke, Mas Farid, kemarin ketika pemakaman sempat hadirkah di acara pemakaman? Hadir, saya hadir dari awal sampai mengantar sampai akhir, hadir. Mungkin bisa dibagi cerita dari apa yang menjadi perbincangan di rekan-rekan dan juga keluarga Mas Farid? Ya, waktu berbincang dengan istri, Ibu Pita, Mbak Pita ya, itu ada obrolan bahwa Mbak Pita ini waktu melihat CCTV di pusat perbelanjaan tersebut, itu saya itu barusan ada tuh. Itu berbicara dalam hati, ayah kenapa nggak dilawan, seperti itu kan. Dan itu juga menjadi apa yang saya pikirkan, kenapa nggak dilawan gitu. Karena yang kami tahu memang almarhum itu jagoan, sikapnya itu kesatria, guru Kempo, ketua Kempo di kampus juga. Jadi pembicaraan antara keluarga itu yang saya ingat itu ya, karena itu yang saya tahu bahwa beliau adalah seorang yang sangat kesatria dan jagoan. Oke, jadi ada satu keheranan dari pihak keluarga mengapa tidak ada perlawanan ya Mas Farid? Ya, andai-andai saja memang, andai-andai saja. Coba dilawan seperti itu. Karena kami tahu basicnya adalah beliau guru Kempo di kampus, betul sekali. Oke, baik. Anda mengikuti tidak Mas Farid perkembangan kasus ini? Kan sudah ada 4 orang yang ditangkap, kemudian 4 orang lagi ditangkap. Apa perbincangan di antara mungkin teman-teman Anda atau mungkin yang Anda dengar dari pihak keluarga?
Kalau di antara teman-teman dan keluarga, em, kami hanya bisa mendoakan almarhum dan istri almarhum menitip pesan untuk tetap dikawal kasus ini supaya benar-benar dihukum pelakunya, dan berterima kasih juga untuk doa baiknya kepada almarhum dan keluarga dari semua yang concern sama hal ini, seperti itu. Oke, baik Mas Farid ditahan dulu, saya ke Mas Reza dulu di studio. Ya. Mas Reza, kalau kita lihat kronologi peristiwa ini, 20 Agustus itu diculik, kemudian jasadnya ditemukan 21 Agustus, 22 Agustus ditangkap 4 orang, kemudian 23 Agustus, 4 orang pertama itu dibilang sebagai penculik bukan pembunuh, kemudian 23 Agustus ada 4 aktor intelektual yang ditangkap, tapi hingga saat ini polisi tidak mengumumkan apa motif dan bagaimana peran masing-masing orang ini. Sehingga kita tidak tahu apakah 4 aktor intelektual ini adalah eksekutor atau hanya middleman atau mereka lah yang memang merencanakan pembunuhan. Apa analisa Anda, Mas Reza? Menurut saya polisi sudah tepat ketika menyebut berhasil meringkus 4 orang pelaku penculikan. Tidak ada kata pembunuhan. Bahkan saya pun hingga detik ini mempertanyakan benarkah ini peristiwa pembunuhan. Pembunuhan atau pasal 338 di dalam KUHP itu berarti ada orang atau sekelompok orang yang memang punya niatan untuk menghabisi target. Persoalannya, dalam kasus ini benarkah orang-orang tersebut punya niatan sejak awal bahwa target yaitu almarhum harus dihabisi? Adakah kemungkinan ini 340 naik kelas menjadi pembunuhan berencana? Bukan hanya punya niatan untuk menghabisi korban, tapi membangun perencanaan yang sedemikian matang untuk menghabisi korban. Atau turun kelasnya ke pasal lain, misalnya itu pasal terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Para pelaku tidak punya niatan untuk menghabisi korban. Menganiaya, menyiksa, membuat cedera, mungkin iya. Tetapi mungkin mereka tidak sampai pemikiran apalagi perencanaan untuk menghabisi korban. Karena itu sekali lagi sudah tepat ketika polisi menyebut ini adalah peringkusan terhadap pelaku penculikan. Sementara untuk pembunuhan itu yang masih harus diinvestigasi agar sungguh-sungguh tepat penggunaan pasal nantinya. Oke, baik. Ini kan penyebab kematiannya disebutkan oleh polisi adalah kurang oksigen karena tekanan di tulang dada dan leher. Kemudian ditemukan ada bekas luka benda tumpul di dada dan leher. Bagaimana Mas Reza, polisi itu kemudian memastikan bahwa para pelaku ini memang kalau kemudian ini dikatakan pembunuhan berencana, tidak berlindung di balik bahwa ini pembunuhan atau penculikan yang kebablasan? Baik. Pihak kepolisian, nanti kejaksaan, dan juga majelis hakim baru sungguh-sungguh teryakinkan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana kalau ada 4+1 unsur yang terbukti ada di kepala para pelaku. Apa 4+1? 4+1 itu adalah saya mulai dari target. Bahwa para pelaku sudah mengincar hanya orang tertentu, yaitu korban, bukan orang lain, bukan salah serangan, tetapi semata-mata orang itulah yang harus kita jadikan sebagai target kejahatan. Yang kedua, insentif. Ada hitung-hitungan manfaat apa yang akan kita peroleh dengan cara menghabisi korban. Tidak cukup hanya dengan misalnya menculik saja, memukul saja, tapi sungguh-sungguh ada manfaat yang akan kita peroleh ketika kita berhasil menghabisi korban. Insentif. Yang ketiga, sumber daya. Adanya sekian banyak orang saja ini sudah mencerminkan adanya sumber daya. Kemudian pemilihan lokasi, bukan hanya lokasi penculikannya, tapi lokasi di mana gerangan korban harus dihabisi. Pada waktu jam berapa korban harus diperlakukan sedemikian keji dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi kalau penggunaan instrumen kejahatan, misalnya dibutuhkan alat bantu, entah senjata tumpul, senjata tajam, senjata api, atau lainnya. Nah, yang keempat, elemen keempat adalah risiko. Bahwa para pelaku sedari awal sudah harus mempertimbangkan bagaimana cara kita mengelola resiko. Merusak TKP, menghilangkan barang bukti, merusak CCTV, mempengaruhi para saksi, hengki-pengki dengan oknum penegakan hukum, dan seterusnya. Bahwa para pelaku melarikan diri dengan cara berpencar sedemikian rupa, ini mengindikasikan sudah ada paling tidak 2 unsur, yaitu unsur terkait dengan sumber daya dan unsur terkait dengan pengelolaan resiko. Mengingat bahwa ternyata pelaku lebih dari 1, maka +1 unsur yang harus diuji atau dibuktikan adalah proses sinkronisasi atas 4 unsur tadi antar pelaku. Nah, rumusannya, kalau 4+1 unsur ini terbukti ada di kepala para pelaku, maka sudah
ini adalah 340 alias pembunuhan berencana plus penculikannya. Oke. Dan itu harus terpenuhi semuanya, bukan hanya salah 2 atau Baik. salah 3. Syarat bagi pembunuhan berencana adalah rasionalitas penuh. Oke. Itu artinya 4+1 unsur tadi harus terbukti secara kumulatif atau keseluruhan sudah tersedia di kepala para pelaku sebelum mereka melancarkan aksi. Oke. Baik, kita akan break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.